Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Fa ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Haythu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibuna qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadiah sallallahu alaihi wasallam, iman dan takwa marilah kita senantiasa meningkatkannya dari waktu ke waktu sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah kepadanya dengan maksimal. Kita bisa mengingatnya, kita bisa memujinya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam keimanan dan keislaman hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup yang kita jalani di dunia ini, para ulama membagi menjadi 4 bagian fase kehidupan. Yaitu yang pertama fase kanak-kanak, di mana seseorang dilahirkan di dunia ini sampai dia menjelang balik. Yang kedua adalah fase remaja. Fase ini terjadi setelah balik sampai menjelang usia 40 tahun. Kemudian yang ketiga adalah fase dewasa, yaitu tahapan kematangan dalam kehidupan seseorang yang dimulai dari usia 40 tahun sampai menjelang 60 tahun. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fase tua, yaitu di mana seseorang berada pada usia yang lanjut yang melemahkan fisik dan ingatan seseorang, yang hal ini semakin mendekatkan seseorang kepada kematian dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya untuk mengingatkan pentingnya persiapan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase dewasa dalam hidup dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika Allah SWT menakdirkan usianya sampai dengan 40 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase ini amat penting karena dalam tahap ini seseorang biasanya mengalami kematangan hidup. Jika dia sudah bekerja, maka umumnya posisi di kantor ataupun karirnya sudah menduduki posisi yang strategis dengan gaji yang umumnya mungkin lebih dari cukup. Kalau seseorang sudah berkeluarga, maka tentu dia mempunyai istri dan anak yang menginjak dewasa atau menginjak remaja, sehingga butuh bekal dalam mendidik
dan juga menanamkan karakter akidah Islam serta iman yang kokoh untuk diri dan keluarga. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan usia 40 tahun adalah sebuah pertanda, sebuah isyarat, seperti sebuah ikhtisar masa depan. Jika di usia itu kebaikan lebih mendominasi, kebaikan seseorang itu lebih banyak, maka itu merupakan sebuah pertanda baik untuk kehidupan setelahnya nanti sampai dia meninggalkan dunia ini. Kemudian seorang tabi'in Qatadah radhiyallahu mengatakan, seharusnya seseorang itu lebih berhati-hati dalam berperilaku ketika dia sudah memasuki usia 40 tahun. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika seseorang itu sudah memasuki usia 40 tahun dan amal kebaikannya itu kok ternyata lebih sedikit dari amal keburukannya, maka kata beliau, waspadalah, khawatirlah kalau Allah SWT kemudian mencampakkan dirinya ke dalam api neraka. Karena tadi kata Rasulullah yakun usia 40 tahun adalah usia penentu. Umum biasanya ketika seseorang memasuki usia 40 tahun kemudian dia tidak bertaubat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dia kemudian tidak bertambah baik, justru yang terjadi dia lebih banyak keburukannya dari amal kebaikannya, maka dikhawatirkan dia akan terus berada dalam kebiasaan itu, tidak saling menjauh. Maka kemudian tadi para ulama memberikan isyarat atau memberikan nasihat kepada kita agar berhati-hati ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun. Dan yang sallallahu alaihi wasallam, beberapa kejadian penting mungkin di sekitar kita juga umumnya bisa terjadi di usia tersebut, bahkan mungkin yang terjadi pada diri kita sendiri. Itulah mengapa kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Karena begitu pentingnya usia ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara khusus usia tersebut 40 tahun dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyelipkan pada pertengahan ayat itu, menyelipkan satu doa yang baik yang untuk bisa kita amalkan, bisa kita ucapkan dalam keseharian kita, terlebih ketika kita berada dalam 40 tahun ke atas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sana." Sampai ketika seseorang itu mencapai usia yang baik, wa balagha arba'ina sana, dan dia kemudian mencapai usia 40 tahun. Qala, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang sangat penting yang memiliki makna yang sangat dalam sekali sebagai persiapan bagi kita semuanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu yang sudah hafal doa ini untuk bisa dilazimkan untuk senantiasa bisa diucapkan minimal sehari sekali. Yang belum hafal doa ini untuk berupaya untuk menghafalkannya dan kemudian untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari. Rabbi ya Rabbu auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Anugerahkanlah kepadaku ya Allah agar aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku selama ini. Karena ketika seseorang itu sudah berada pada usia 40 tahun, maka berarti 2/3 dari kehidupan di dunia ini sudah dia lewati. Kalau rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun, maka tinggal 1/3 kehidupan yang akan dia lewati di dunia ini untuk
mencapai ataupun untuk kemudian melakukan perjalanan di alam selanjutnya yang amat panjang. Maka tentunya 2/3 kehidupan yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya yang luar biasa, yang kita tidak mampu untuk menghitung. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang bisa mensyukuri segala nikmatnya, yaitu dengan menggunakannya untuk ketaatan, mendekatkan diri kepadanya. Wa ala walidayya, dan juga nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tua. Wa an a'mal sholihan, dan ya Allah, tuntunlah aku atau anugerahkan kepadaku agar aku bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Tidak hanya amal baik, tetapi amal baik yang Allah ridha dengan amal tersebut, sehingga Allah terima amal kebaikan itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian yang selanjutnya, ya Allah, perbaikilah diriku pada keturunan. Karena yang namanya keturunan, anak-anak itu adalah investasi terbaik bagi orang tua, yang nanti akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berkalang-kalang. Yang satu-satunya orang yang kemudian akan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya terus ketika anak itu adalah anak yang soleh. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak. Aslih li fi dzurriyyati, ya Rabbu, perbaikilah diriku pada anak keturunan. Ini tutu ilaika. Kemudian selanjutnya adalah, ya Allah, aku bertobat kepadamu, menyesali segala perbuatan dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan pada masa yang lalu. Kemudian aku tidak akan mengulanginya lagi, dan aku akan menutupi itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Ini tutu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan pada sisa usia kita, menjadikan kita lebih baik lagi untuk selanjutnya, untuk menapaki hari-hari berikutnya sampai ajal menjemput kita semuanya. Karena yang sering kita nasihatkan bagi fatih pribadi sama pada umumnya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya mampir sebentar sekali, tidak ada bandingannya dengan akhirat, dan perjalanan cepat sekali. Entah kita bertemu dengan Allah SWT, berjumpa dengan Allah SWT nanti, besok, atau kapan, dan tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa hidup ataupun untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini pada tahun yang akan datang. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia, teruskan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum la ilaha illa Allah wa fazal muttaqun bihi wa la tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati azanallahu wa iyyakum sama-sama yang mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan dalam doa yang telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama tadi, ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala harapkan pada hamba-Nya. Terutama seseorang ketika sudah memasuki 40 tahun selanjutnya. Yang pertama,
yaitu menjadi pribadi yang bertambah syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada, baik nikmat itu yang tampak ataupun nikmat itu yang tidak tampak, berupa kesehatan kita, kebahagiaan, kenyamanan, keamanan, harta benda, keluarga, rumah, perbendaharaan yang lainnya. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, gunakan itu semuanya untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, beramal soleh, beramal kebaikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak mengharapkan ridho yang lain, tidak riya, tidak sum'ah agar dilihat orang, agar didengar orang dan sebagainya. Ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, menyiapkan anak-anak kita, keturunan kita agar menjadi generasi yang soleh dan soleh, karena kalau kebaikan bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi khatib dan pribadi dan muhasabah juga, dan juga jamaah pada umumnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat yawma al-hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ansur man as-salihin wa khudh man khadha al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Filistin, fi ardi Syam, fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Wa ansurhum ala duika wa 'ablihim nasran azza wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر